Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya ahli wa wajud ya jawad ya basid ya karim ya wahid ya dzal ya mun ya mun ya fatah ya sabi ya limam bima ya qayyum ya rahman ya rahim ya bari as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hatta liman ba'da min qabil khatin khairid dunya bi aman siwa istabdatihu faqad ja'akum al-fathu inna fatahna laka fatan mubina nasru min Allah fathu qarib. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya wahid rahim ya wadud ya dzal arshil majid ya adud ma yurid bina bi halali wa haramika wa qulina bi fadlika man siwa wa bi ma qasami rasulina karam la syaqad rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana hab lana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله رب العالمين ربنا الله منكم Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa atubu ilaih. Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadrat Hasanul Basri, hadrat Jalal Al-Qudari, hadrat Syekh Abu Qadir Jilan, hadrat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadrat Syekh Nasir Abdullah Al-Banjari, hadrat Syekh Wasman Anwar bin Asman Al-Banjari, hadrat Syekh Abu Amin Badal Al-Banjari, masyaallah. ومعلمنا ومعلمنا وزوجتنا وذريتنا الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم الجنة ويقعنا بالسلام والنور وعلم بالدين والدنيا والآخرة والآخرة آمين وأمنا ولأمنا ولأمنا ولأمتنا لخالنا لخلتنا لسدرنا لجدتنا وإلى أرواح جميع بلدان المسلمين والمسلمات الله يغفر لهم ويرحمهم ولم يجعل الله جنة ويغفر له ويجعلنا ويجعل جنة ويغفر درجاتنا الجنة يقعنا بالسلام والنور وعلم بالدين والدنيا والآخرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرد درجاتهم الجنة يقعنا بالسلام والنور وعلم بالدين والدنيا والآخرة وأن يجعل الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفو والغنى والوطن الإسلام بلا محنة ولا امتحان من جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Iya. Dan kalau tahu membela tersebut baik di ahlul muru'ati dan orang ahli mahabah, dan mereka itulah namun tiada bertambah daripada beban akan mereka, melainkan setiap kali orang ahli muru'ah dan bubuhan ahli mahabah menggawi perintah, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, mereka setiap kali menggawi, setiap itu juga kemuliaan mereka meningkat. Ada kita semakin banyak ibadah yang disuruh, semakin kebanyakan beban. Wajib, kamalihan, sunnah, aliyu, juga belum lagi yang lain, ibadah lainnya. Selain badan yang sembahyang, puasa wajib, puasa sunat, zakat wajib, sedekah sunat, begitu. Kalau orang ahli muru'ah dan ahli ibadah, mereka ahli muru'ah dan ahli mahabbah, mereka kadang berisi beban, malahan setiap kali mereka menggawi wajib, sunat dan lain sebagainya, sehingga juga kemuliaan mereka bertambah daripada kemuliaan tadi.
di dalam hal dan daripada kejadian ahli muru'ah ahli mahabbah. Mereka itu nang tiada bertambah akan beban akan mereka. Malaikat kemuliaan di dalam segala afal atau gawian itu tadi dibawaannya. Kalau kita hanya sembahyang, contoh sembahyang hanya sembahyang pulang, lalu merasa beban, ada bebannya kadang dalam segala gawian mereka dan bertambah-tambah juga dalam karunia kepada mereka itu tadi selama mereka menggawi kalau kita satu gawian aja uyuba dimana karena dulu menyambung gawian ibadah ada kita ibadah itu beban kalau beban ahli muru'ah dan ahli mahabbah. Ibadah itu adalah suatu kemuliaan. Jadi mereka bukan beban, malah himung menggawi nanti himung. Kalau kita terpaksa. Ujiba rabbuka min qaumin yusakhuna ilal jannati bisalasila. Aujaba alaika wujudu ta'atihi wa ma aujaba alaika illa dukhul al jannati. Telah menampaikan oleh Allah daripada kaum-kaum yang telah terdahulu mereka kepada surga Allah dengan segala rantai yang telah diwajibkan atasmu daripada gawian atau wujud taat tadi, dan tiada diwajibkan atasmu pada hakikatnya malaikat masuk surga. Artinya kayaknya orang-orang dahulu di sini menampaikan lawan orang yang dahulu. Artinya orang bahari itu apabila mereka mengerjakan ibadah maka rantainya sampai kepada surga, sampai kepada surga. Allah menyampaikan lawan kita maksudnya itu. Jadi intinya di sini orang pegawai lawan Allah pasti dapat upahan itu aja. Walaupun nyawa kada mengharap upah tadi tetap dapat upah yang jelas sebagaimana orang yang terdahulu adalah surga. Rantai yang telah diwajibkan atas kamu daripada menggawi atau wujud taat dan tiada diwajibkan atasmu pada hakikatnya melainkan masuk surga. Kenapa jadi orang bahari termasuk ahli mahabbah dan ahli muru'ah? Kenapa mereka itu setiap kali menggawi gawian selalu bertambah kemuliaan? Intinya mereka itu jadi menggawi daripadanya atas perintah Tuhannya. Lalu mereka ini kada ada beban, malahan itu rahmat. Makin banyak yang digawi, makin banyak rahmatnya. Artinya intinya kalau menggawi itu atas rahmat Tuhan. Apabila atas rahmat Tuhan berarti sama seperti orang masuk surga. Orang masuk surga itu karena rahmat Tuhan, bukan karena ibadah. Cuma ada cumanya. Apabila kada beribadah, kada masuk surga. Orang masuk surga karena rahmat Tuhan. Bukannya orang masuk surga itu karena amal ibadah. Orang masuk surga karena rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu hendaknya pada ibadah. Siapa kada beribadah karena masuk surga.
Bujur aja bang, orang masuk surga atau kada bukan karena ibadah. Bujur. Kenapa orang masuk surga itu karena rahmat Tuhan. Tapi rahmat Tuhan itu andapnya di ibadah. Jadi tidak boleh tinggal. Orang yang masuk surga karena bahwasanya hak Allah Ta'ala telah menganugerahi atasmu dengan iman. Yang iman tadi sebab menjunjung segala suruhan dan taat dan khadam daripada tiada nang mustahil. Ikam disebut orang yang mendapat rahmat dari Allah karena apabila kau menggawe ibadah itu rahmat Tuhan. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang mendapat rahmat atas rahmat Allah. Orang atas rahmat Allah menggawe ibadah. Orang menggawe ibadah atas rahmat Allah sama seperti dalam surga sudah. Surga yang nyata, surga yang pada nyata itu kan enak di akhirat. Ini surga yang nyata dulu. Ikam disini dianugerahi oleh Allah atas iman. Keimanan itu tadi. Iman ini kepercayaan. Walaupun ikam kada melihat upahannya, walaupun ikam kada melihat lawan yang menjuru. Ya Allah, melihatlah. Kalau lawan manusia melihat saya menjuru, maka melihat. Disuruh manusia terkadang ada upahnya dan kalihat tadi. Allah menyuruh adalah melihatlah lawan suruhan tadi, lawan pahala atau dosa apabila menggawi dapat pahala, apabila meninggalkan dapat dosa. Melihatlah kada melihat lawan orang yang menyuruh pun kada melihat. Itulah Allah menganugerahi kita lawan iman. Arti iman itu percaya, tapi orang kau percaya dengan sebab ilmu dulu. Kalau ada ilmunya kayak apa? Yakin dan percaya lawan Tuhan. Atasmu daripada wujud itu tadi, lalu ikam menggawi taat atau menggawi ibadah. Ikam menggawi ibadah itu sebenarnya atas rahmat Tuhan, tapi ikam kada melihat. Ikam dianugerahi iman aja percaya. Cuma ikam kada melihat. Apa buktinya nanti? Harusnya jauh-jauh rukun Islam yang satu aja, yaitu sembah bayang aja. Banyak berdiri betul. Coba melihatlah siapa nama diri ya. Kan melihat ada melihat. Tapi amun nyawa beriman, nyawa percaya bahwasanya seorang kaum diri itu atas rahmat kasih sayang Tuhan. Dan Tuhan kadang memberi rahmat kalau kau berdiri. Para seseorang itu seorang yang harus berdiri, pun seorang tentang. Kalau seorang memberdiri, seorang kau berdiri karena ada sebabnya sehat.
kawalah nyawa bersandarkan sehat balalawa malawasan katakan kalau disandarkan artinya nyawa diri tadi itu atas rahmat tuh. Banyak di antara makhluk yang kadang mendapat rahmat itu tadi yang Allah nanti orang yang sembahyang banyak, yang pada sembahyang banyak tuh, nah itu sama-sama banyak. Nah, engkau berdiri tadi ujar sedih apabila orang diberi oleh Allah iman lalu menggawi entah walaupun kada melihat upahnya, kada melihat orang yang mendiriakan, tapi karena diberi iman lalu menggawi ikam menggawi tadi disebut ulangnya sebenarnya ikam menggawi tadi sebenarnya rahmat atas semata-mata rahmat Tuhan semata juga, bukan karena ikam sehat, bukan karena awak ikam kadang yang kajana kan menggawe nang kada omang gawe nang Tuhan ini banyak jo nang itu nya atas rahmat Tuhan tadi. Allah itu ya rasukumma yasha, ya rasukumma yasha, siapa yang dipilih dan dikehendaki diberinya rahmat lalu kawan apabila kada dipilih dan kada diberi kada kau menggawi tadi. Kita diberi iman lalu percaya orang ajan mati tanda masuk waktu ini anu nyaman belum lagi nang kehidupan hari-hari di luar sembahyang apa sampai waktu dia bodoh sudah siap menghadap karena beriman percaya lawan Allah dan tunduk lawan perintah lalu menggawi, yaitu salah satu rukun pertama menerima betul. Itu pandangan orang biasa. Iba itu bilang mengkawani kami itu artinya aku beribadah, aku hendak beribadah karena perintah Tuhan. Lalu nyawa menggawi, pas nyawa menggawi capat-capat berikan aku kau menggawi karena aku mendapat rahmat Tuhan. Tuhan nyawa kau berdiri itu atas rahmat Tuhan. Banyak aja yang kada kau berdiri artinya kalau kau menggawi, nah jadi intinya pula pada hakikatnya pada hakikatnya nang ibadah itu nyawa dibantu orang. Nah, jadi janganlah makanya sedih orang masuk surga bukan karena amal ibadah, mau karena amal ibadah pada tanam ibadahnya kau masuk surga, tapi ada tapinya orang masuk surga karena kasih sayang Tuhan atau rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu andaknya di ibadah itu disebut tadi ujar sidin diwajibkan atasmu pada hakikatnya. Pada hakikatnya kalau sekadar sembahyang banyak makanya cuma nang masuk surga itu nang orang beribadah, cuma inya beribadah itu menyatakan atas rahmat Tuhan, bukan atas kemampuan dirinya atau atas kemampuan sandaran dirinya karena masih sehat kadang.
pada hakikatnya. Diwajibkan atasmu pada hakikatnya, melainkan masuk surga. Orang yang mendapat rahmat Tuhan itu orang yang masuk surga. Lihat aja Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang tenang jiwanya adalah yang jiwa kerusuhan. Ada jiwa kerusuhan itu kayak apa? Awal sembahyang, apalagi awal sembahyang berdasarkan ilmu juga, cuma di dalam hati dinya menyatakan nah sembahyang ini adalah dirinya akibat sehat, atau inya sembahyang akibat pikiran dan damai. Amun pikiran kada damai, berarti inya kada tahu kada sembah. Nah itu ada di sini ya ayatun nafsul mutmainnah, orang beribadah ilmunya bujur, umpama sembahyang nomor 13 bujur. Ayat nafsul mutmainnah itu dirinya pulang, dirinya mengetahui bahwasanya dirinya beribadah ini atas bantuan rahmat Tuhan, bukan semata-mata dirinya beribadah. Cuma atas bantuan rahmat Tuhan, Tuhan kadang bantu kau lah yang banyak. Hati aja tuh dalam dunia masjid hibak, anggar hibak sembahyang banyak di masjid, banyak pun di tanah. Ya nah, hibak banggar, hibak pun di tanah. Jangan dapat rahmat perataan kira-kira surga kira-kira. Nah itu belum tuh. Nambah ibadah aja belum tahu. Kalau sekadar ibadah, apabila rukun 13 bujur, sok gugur kaparduan gugur. Tapi masalah dapat rahmat belum tentu. Umpama orang yang bayang rukun 13 pakainya, walaupun pikirannya kemana kan, sampai salam sok sebanyak cerita sok artinya gugur keparduan bang maghrib gugur keparduan maghrib. Ini masalah pahala apa wallahu a'lam. Jadinya sudah orang itu tadi orang yang masuk surga sini mengisahkan orang bahari itu masuk surga itu karena rahmat Tuhan. Cuma itu orang bahari bujur aja rahmat Tuhan, cuma ibadahnya sing banyak. Nah ini orang itu berarti sudah masuk kepada ahli mahabbah dan ahli muru'ah. Kalau kayak kita nang wajib aja uyuh benar, tambah nang sunat uyuh benar. Kalau berbuat ini sudah banyak ibadah. Hatinya kurang menyatakan atas rahmat Tuhan. Lalu jadi masuk surga karena bahwasanya Allah Ta'ala itu menganugerahkan kepadamu atasmu dengan iman. Nah ia sebab dengan iman tadi menjunjung segala suruhan dan gawian taat dan berkhadam lawan Allah tiba khadam itu ya tadi melaksanakan perintah. Selain beriman, percaya aku ini misi Tuhan, yaitu Tuhanku Allah Tuhan itu namulah wajib disembah pada ilmunya dan berkhadam di sini umpama ibadahnya memakai awak harus lawan awak khadam mengadanya
daripada tiada nang mustahik dan berkhadamnya lawan Allah, tidak pada nang lain pada Allah. Tiada daripada tiada mustahik, nang arti tiada mustahik ini nang kada berhak. Amunnya ahlul muru'ah dan ahli mahabbah, mereka tahu nang mustahik itu cuma Allah. Makanya berbuahnya tuh perintah apa aja yang datang dari Allah, mereka senang, mereka katujunya nanti ijanya ujar berbuahnya. Nah itu adalah nang sebenar-benarnya dihadami. Itulah sebenar-benarnya batuanan. Ini orang ahli mahabbah dan ahli muru'ah dan orang-orang bahari. Ada kita lawan Tuhan kada tabia yakin pembuatnya benar iman sudah. Iman itu tahu nah sebenarnya batuanannya siapa, yaitu Allah. Lalunya berkhadam lawan Allah, tiada kepada mustahik selain pada Allah. Jadinya berkhadam lawan Allah secara pikiran, secara naga dan lain sebagainya. Artinya mun beribadah itu artinya amun beribadah dalam ibadah dalam ibadah, apalagi di luar ibadah berkhadam lawan Allah. Berkhadam doa Allah itu bukan dalam artian Allah kadang itu berzikir ngarannya. Berkhadam lawan Allah apa-apa ingat kita berkhadam kapanpun dimanapun. Bapak sembahyang maghrib 3 rakaat digawinya. Apa-apa lagi sunat-sunatnya semampunya gawinya dan ingat di situ. Itu nang sebenar-benarnya dihadaminya, bukan nang lain pada itu. Ada kita lawan Allah seadanya. Selain pada Allah berkhadam mati-matian, berkhadam lawan dunia. Kita berkhadam lawan dunia mati-matian. Tulang subuh, balik subuh mati-matian Allah. Dapat sekian sehari habis sekian, ya habis juga. Berkhadam lawan selain pada Allah. Ada jadinya maka itu juga naran manusia bagawi juga. Cuma orang bagawi ingat, oh ini jadwal kuring, oh ini jadwal beribadah ingat, bagawi ingat lawan Tuhan. Waktu istirahat ingat. Ini manusia. Ini ngarannya orang berkhadam lawan Allah. Ada kita berkhadam lawan dunia selain pada Allah. Bisi tasbih dalam rumah kada, misal Quran kada. Kalau masalah dunia kendaraan 5 buah. Galang konon tasbih dalam rumah kada. Lalu tadi berkhadam doa Allah, ini nanti berkhadam lawan Allah tuh, ya paling kurang tasbih ada, biar digantung. Itulah enak, digantung pemandangan, uang dikatek, nyatanya dikatek. Ada lagi juga, ini katek-katek, leker lah. Kita kendaraan sing banyak kan nombong tapi Allah bagus ini kendaraan boleh banyak, tasbih banyak tua, imbang. Itu artinya
berkhadam lawan Allah. Al-Quran ada dalam rumah, surat kabar ada juga, jadi imbangnya. Kadang baca Al-Quran, kadang baca Quran, kadang turun ke tanah bagawi ingat aja nanti sambil bagawi sambil main ingat. Ikam sering diberi anugerah oleh Allah iman percaya. Buktinya kita dipercaya dengan ajan sudah siap ada ajan orang pati ingat tahun ajan pati iman. Dengan iman ini tadi sebab bagi menjunjung segala suruhannya. Lalu maghrib masuk wudu apa sebagainya, lalu menggawi ibadah maghrib, menjunjung akibat iman, percaya lawan Tuhan, percaya lawan suruhan Tuhan, walaupun suruhannya kada bentuk atau kada kelihatan. Iman lalu menggawi maka ada iman kada itu aja. Makanya orang beriman ini ngalih benar. Orang Islam paling nyaman Islam itu Islam ini jadi KTP Islam nyaman. Islam itu artinya apabila menggawi kepaduan rukunnya nih, syarat jadi orang Islam itu 5 aja. Itu aja nanti mengucap dua lama syahadat, ambil bayang, puasa wajib, puasa sunat tegana, bayang wajib yang sunat, zakat wajib zakat sunat, naik haji wajib haji sunat. Itu aja rukun Islam. Jadi orang Islam kalau jadi orang beriman berarti tentang kalau orang Islam tadi pas bayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pentingnya kamu sudah terkawin, yang pardo, yang sudah sembah, yang kayak apa kan jadinya. Itu kalau orang beriman beda. Coba pikir akalnya. Aku sembahyang banyakan karena jadi apa-apa, diterima Tuhan kada apa Tuhan diterima Tuhan kada apa kada rugi akunya. Ada orang Islam kada yang penting gawi sekadar melapasakan beban lawan Tuhan bergawi dah. Nah kada Tuhan mana kode lawan aku hari ini sembahyang juhur sudah itu kalau ada urusan terima orang kada terima tuh kada ada urusan berislamnya. Kalau orang beriman beda pikirnya, pikir mau kada terima orang rugi waktu kada tak ulang lagi adalah waktu tak ulang lagi. Walaupun maghrib esok ada masih maghrib, coba maghrib esok atau maghrib hari ini beda sudah berapa umur sudah berbuang, berapa sudah nikmat nang tabu buang sampai itu. Lalu di sini orang-orang yang diberi oleh Allah ini angkat iman, lalu inya menggawi menjunjung segala perintah dan inya berkhadam lawan Allah. Itu sama seperti orang dalam surga, walaupun orang masih di dunia tapi kayak surga sudah. Menjunjung perintah ini banyak di luar ibadah, menggawi kayak apa, menggawi jujur kayak jujur ya kan, usaha jujur. Nah itu karena menjunjung perintah juga bukan cuma dalam ibadah aja. Dan disuruh berkhadam
lawan Allah berkhadam tuh ya tadi menghambakan diri lawan Allah. Arti menghambakan diri ini bukan cuma dalam waktu sembahyang aja, ada di luar sembahyang kayak itu juga, di luar sembahyang pegawai hari-hari kayak itu juga apa perintah Tuhan juga digawi semampunya, apa larangan tinggalkan semampu mampunya. Itu hanya berkhadam lawan Allah, apa aja Tuhan yang jangan, apa yang boleh juga digawi itu. Bukan cuma dalam sembahyang, karena disini bahwasanya itu demikian khadam daripada tiada menang mustahik, maka diwajibkan surga dengan rahmatnya. Hanya kau masuk surga, dan orang masuk surga atas rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu hendaknya disorot di amal ibadah. Rahmat Tuhan itu hendaknya di amal ibadah. Siapa kau menggawi amal ibadah, berarti orang itu mendapat rahmat, lalu kau menggawi. Apabila orang kau menggawi, maka ganjarannya surga. Surga di dunia adalah kau menggawi. Surga di akhirat menghadang mati. Surga di dunia kau menggawi. Nah, karena kau menggawi ini lalu banyak, makanya ada perbedaan antara iman lawan orang Islam. Di sini memandangkan orang iman, orang dibalik iman. Kalau Islam itu sudah pasti setiap orang beriman pasti orang Islam. Setiap orang Islam belum tentu beriman. Itu bangkul bolak-balik kita kan. Orang di dalam ibadah, rahmat Allah andalkan dalam ibadah jalan menuju surga. Surga akhirat kan, surga dunia inya kawaman gawi dengan sebab inya menyatakan inya kawaman gawi atas rahmat Tuhan. Arti rahmat itu artinya atas kasih sayang Tuhan. Jikalau Allah kada kasih sayang lawan kita, buktinya bedanya di antara orang banyak seorang kaum menggawi. Kalau ngalih itu masjid besar, masjid dua sab orang bayar, di tanah beribu-ribu sab, ya. Nanti masjid dua sab, nanti tanah ribu-ribu sab. Artinya menggawi berapa ekor ada? Rahmat Allah itu andaknya lawan orang yang menggawi ibadah. Arti rahmat itu kasih sayang Tuhan. Berarti apabila orang itu beribadah, berarti inya itu berkasih sayang lawan Tuhan. Orang berkasih sayang lawan Tuhan sama surga hidup. Buktinya nyawa baca jalan buat lembajai jenang bini calon bini jalan lembin dik ya. Dunianya serasa milik kita berdua. Hujan langit lawan bebinian nya rambut betul-betul bentar gombal cuma bini kan jadi ke rambut itu kata jujur binian ini kata jujur di kata rambut itu kata jujur
ding ya lagi dunia ini dingnya serasa milik dunia kita, milik kita berdua dunia. Jadi mau banjir ngomong mana mereka baliknya tuh pak banjir mau banjir ngomong nang nyata baikuan baca nyampun kok kepada dalam surga bahwa jenang baca kepada dalam surga artinya kainan orang arti rahmat ini orang jatuh jin. Arti rahmat itu kasih sayang. Umpama kasih sayang itu pasti ada antara dua orang. Menalakian pasti lawan bini kalau kasih sayang. Terdapat dua lawan biniannya ya jadi mengabuau. Dudi gunung dirontoh dapat buatnya nanti. Terdapat kompon ding ya dunia rasa kita berdua. Begini jadi mulai nyampak John nyo kerehing ngambil tinggi akhirnya orang baca protes jangan yang kada dapat antara pembinian dan lelakian maka kada kasih sayang kayak itu jorong ibadah berkasih sayang lawan Allah maka rahmat itu artinya kasih sayang. Apabila berkasih sayang sama dalam sholat nyawa terima kejaran tetamu aja hanya tetamu makan mendingan lagi akan lapar yang lain kan paut lapar juga belum pada kenyang paut kenyang pada enggak lapar. Ya, apabila jatuh cinta ini sepaling pintar, sepaling kada, sepaling pintar, sepaling kada, dan dia juru pacaran, hanya makan di rumah tetap pacar, barang aja di Islam pada boleh pacaran, kata-katanya barang dipakai dulu. Tahu baca jadi beginiannya kita makanannya ayo ya kita semuanya makan mulai karena ini kasih sayang tadi lalu sekira jangan kecewa paksa ayo makan dan sudah makan Tuhan itu tadi itu kenapa orang menggawi ibadah dengan syarat inya beriman tadi maka ibadah yang digawi itu menuju jalan kepada surga karena inya percaya dengan Allah dan Allah menganggap orang beribadah itu menganggap rahmat pada waktu orang beribadah lalu inya beribadah itu ngarannya lawan pacar lalu basung-basung itu kalah pikiran hatinya awaknya umpama dalam sembahyang tak supaya jangan tersinggung pacaran siapa Tuhan anggap pacaran lawan tuh itu ada bayar anggaran Tuhan karena tersinggung lawan inya pacaran lawan Tuhan. Lalu dalam sembahyang toh pikirannya dikosongkan nang lain jasadnya menurut ilmu fikih menggawi sebaik-baik dan sebenar-benarnya dari rukun karo rukun hatinya pula dikosongkan selain pada Allah pada waktu sembah yang itu arti orang berkasih sayang sama dari nyawa pacaran non manusia non binatang anjir makan di rumah tak dapat baca makanan jadinya nyawa ayo udah sudah makan supaya pacar jangan singgung namun pacar tersinggung karena jadi bakasih
kalau jadi kasih sayang kalau menangkap baca mun engken tuh badah aja bacaan timbul murka asalnya nang bakasih sayang timbul mendapat murka engken benar aja bacaan kan aja bilang kalau mau nah ya tadi sama tadi mau berjalan soal baca ampun dan pandai tetap anu aja dunia milik kita bersama milik kita berdua seolah-olah punya kadang melihat lagi nang lain bajai orang nyata bajai melawang supirnya ada di muka yang ada melihat juga ada supirnya saking mabuknya mabuk cinta ya tadi dunia ini milik kita berdua seorang lah mana ke bajai lawangnya ada tadi maka ada melihat lagi dua lawangnya telah maka ada melihat lagi lawan supirnya ada di muka artinya melawan Allah kayak itu jo membayar contoh sebab ya jadi hati yang ada nang lain walaupun tadinya di dalam bajainya hilang supirnya kada melihat lah kada kelihatan lagi kalau pacaran gitu kalau tadi kalau pacaran dia tuh masuk ke bajai ada bajainya kalau supirnya ada nyata bajai orang supirnya ada yang kada melihat juga dunia ini milik kita berdua milik kita berdua maka seorang tahu aja duduk di dalam bajai orang tahu aja dalam bajai itu ada supirnya artinya kayak itu seorang sembahyang wujud aja jasad orang wujud aja seorang sembahyang lawan saja jeda wujud aja nenek tapi hati, pikiran dan lain sebagainya hilangkan kosongkan selain pada Allah itu tuh pembicaraan hendak dapat kan orang masuk surga akibat ibadah dan ibadah itu inya dikarenakan rahmat Tuhan itu andaknya pada orang menggawi ibadah dengan orang menggawi ibadah dengan rahmatnya maka orang itu masuk surganya yang kelihatan dulu di dunia dulu surganya mana surganya yaitu pada waktu injak menggawi tadi injak pada waktu cuma menggawinya seperti rahmat Tuhan mengakui rahmat Tuhan namanya membantu itu nang surga kalau sama ada surga kena tuh nambet itu mungkin masuk juga surga nang nyata dulu surga nang nyata adalah orang kawa menggawi ibadah atas rahmat Tuhan artinya contoh orang pacaran tadi contohnya bajai hilangkan supirnya hilangkan itu justru sembahyang enggak ada awak sembahyang pinggang kada rukuk kada tapi kawak rukuk atau kada ada bujur pinggang umpama ibadah sembarangan berarti kada kasih sayang lawan tuh kada ada pacaran lawan Tuhan nah arti orang beriman lawan Tuhan itu menjunjung perintah dan suruhan sebagaimana nyawa pacaran lawan
Mabinian di dalam baja. Tahu aja baja itu ada bandanya, baja orang. Supirnya ada, nyawa akui, dunia milik milik berdua. Maka itu tujuannya itu dalam ibadah. Seorang yang nyata beribadah menghadap Tuhan, ilmu fikihnya kayak apa, bateri betul, rukuk betul, apa, dan tentang. Nah itu menjunjung perintah, sudah tak? Allah memberi perintah rukuk lawan Nabi Muhammad mencontohkan lawan sahabat mencontohkan lawan tabi'in mencontohkan lawan Tuhan, para ulama. Lalu kita situ belajar di kayak apa rukuknya Nabi, rukuknya jujur, udah apa kayak Nabi juga. Hatinya belum kayak apa tadi, orang mau bicara tadi. Orang sembahyang paling jauh pikiran ujung sajadah, ada pikiran sanyar. So awak bayang pikiran pasarahan anyar kayak mana kasih sayang dua Tuhan itu. Maka tadi kan dihilang banyak menteri bacaran dalam baca itu orang supirnya ada, nyolong baca itu jangan ada melihat lagi, lawan supir kada melihat lagi pembuktinya bapak lawan pacarnya di dunia milik kita berdua kan berarti kada mengakui baca itu ada dan kada mengakui ampunnya lawan supirnya ada di situ. Batnya berdusta juga tak? Nyata orang yang anda beko maka pada kada alhamdulillah lawan Tuhan. Kalau Tuhan dasar sidin dasar kada beban toh mau ujian kita dengan keiman. Beriman kata sidin aku buatnya nih. Punya beko kan otomatis takutan lalu menggawi. Amun Tuhan kada beko aku aja Tuhan mau uji manusia. Aku bahas jelang kada babat tuh. Aku bahas jelang kada beko. Cuma ku andaki manusia ini iman, tapi kurang-kurangan aja. Siapa yang beriman kalau menggawi katanya tahu dan tahu otak. Nang kada beriman kada tahu otak, ada menggawinya, ada beriman. Ujarnya tak puluh orang kada, tak puluh Tuhan kada adanya, tak puluh Tuhan kada, tak puluh Tuhan kada kelihatan. Itu ujarnya puputnya. Banyak aja nang nyawa pacaran aja nyata ada bandanya, nyata ada supirnya, ya kada nyawa akui juga no bekuk tak. Dan pacaran nyawa di dunia pun kita berdua baca orang supirnya ada, nang nyata ada banda, nyata ada kurang, ya kada nyawa akui juga lagi Tuhan nang kada bekuk neta maginnya. Ini orang beriman tenan. Makanya orang beriman itu diberi oleh Allah surga hidup. Pada awal 24 jam setiap waktunya menggawe ibadah. Surga di situ. Berkasih sayang lawan Tuhan. Ada kita kayak mana kasih sayang, pikiran ke sana, hati ke sana. Awak pulang dalam ibadah rukun seadanya
berdiri betul seadanya, ruku betul seadanya, yang tidak betul seadanya, seraba seadanya. Untung juga ada, cuma untuk mendapat maqam iman berat. Kalau rukun Islam yang nyaman. Rukun Islam kelima aja, mengucap dua kalimat syahadat walaupun pada waktu nikah, Islam sudah. Bayang 5 waktu wajib digawin langsung sunat semampunya. Ya ada. Puasa wajib, puasa sunat, ya sudah. Zakat wajib, zakat sunat menghadap, ya sudah. Haji wajib, haji sunat menghadap kemampuannya, ya sudah selesai tentu. Jadi hitungnya kaparduan itu adalah beban. Sampai aja datang penyakit dulu buatnya. Anjir beri penyakit. Apanya? Ya jangan babas-babas semua pulang, ganti baju pulang. Ada yang beban. Itu orang Islam dah. Kalau orang beriman bedanya di luar ibadah, dalam ibadah senang juga. Di luar ibadah senang juga. Dia tahu bahwasanya dia melaksanakan perintah, melaksanakan suruhan ini adalah berkasih sayang lawan Tuhan. Tuhan yang menyuruh akan ibadah tadi. Tuhan kalau sembahyang, ya dalam sembahyang untuk putihnya segala-galanya dipersiapkan, pikiran, hati, gak boleh keluar ingatan yang lain. Kita ingatan macam-macam. Jadi orang beriman tadi, nanti beriman. Jadi Allah menghendaki rahmat dalam ibadah itu jalan menuju surga. Surga itu masuk orang dalam surga atas rahmat Tuhan, bukan atas ibadah manusia. Menurut Allah, orang masuk surga atas ibadah manusia hingga surga ibadah. Bahkan dilanggar di masjid, ya Allah, matian langsung surga ibadah. Apabila lagi nyonya tinggal nanti, dan dulu bubuhannya sudah mati dulu masuk surga. Kira-kira lah berapa ribu tahun dulu umur dunia masuk surga bubuhannya masuk surga, mati surga. Bubuhannya nanti tinggalin bang. Ada lagi harap masuk surga lah. Ada. Kenapa? Sesak. Bioskop pajak itu lah. Bioskop menimba kursinya kadang menerima lah. Agak kayak itu biasanya lah. Jadi orang masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal ibadahnya. Menurut sekadar amal ibadah, kenapa ada masuk aja orang? Dan ada bodoh gawe, orang apa patut bayar, bodoh kan? Yang penting kan bayar. Ada juga orang bodoh, Allahu Akbar, pikiran macam. Ada juga orang Allahu Akbar, ya Allah. Rukun pilihnya ada di bujur, ada bujur, berdiri betul, berangkat, rukuk, ya Allah, kepala cadet ke atas, macam-macam tu ya, macam amun yang diterima, dingin, nampu buah yang ini lah, diterima Tuhan di masuk surga, sasak dunia, itu aja masjid langgar tu, itu masjid langgar. Nah sembahyang itu terkadang kada belajar ilmunya. Kalau sembahyang, beruntung dia sembahyang. Ada orang kaya. Jikalau orang yang masuk surga karena amal ibadah sasak terima tahu semua surga. Karena sembahyang yang kayak ini masuk buahnya. Makanya ini bakal surga. Makanya surga itu
orang masuk ke dalam surga atas kasih sayang tuh. Bukan amal ibadah. Amal ibadahnya pembuatnya tadi dimati ini nah jamin dah orang lagi masuk surga maibak sudah pembuat mati-mati itu misi apabila masuk surga karena amal ibadah. Makanya Allah menyuruh orang masuk surga karena kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu andaknya pada waktu orang beramal ibadah. Kayak apa orang yang beramal ibadah diberi Tuhan kasih sayang, ini menyiapkan segala-galanya. Orang yang berkasih sayang dalam ibadah, Allah ada kasih sayang dalam ibadah. Berbeda kalau kayak kita sembahyang. Kita nih asal sembahyang aja, bayangnya hati kemana kah? Anu pikiran kemana kah? Ya kalau tak mata lingas kah? Ya kalau yang asal sembahyang. Amun orang beriman, nah itu deh. Kalau orang sembahyang karena rahmat beda. Ini seolah-olah sembahyang tuh berhadapan lawan pacarnya. Kalau pacarnya kasih sayang tuh artinya pacaran dulu kita. Tapi pacarannya Tuhan. Jadi sembahyang tuh ada macam-macam. Allah hati ada macam hatinya, ada macam-macam. Pacarnya hadapan. Sama kayak tadi nyawa pacaran dua orang. Baca yang kita berdua bahkan tuh kenyata hanif ngomong jajan macam-macam mana bau bala petai jaring petai ini makan isuk makan bau baca makan ini jaring yang bala lalu atut membayar baca biar nampar pom setengah juta semprotan lah. Ayat atut bau aku bisa membayar baca ini membayar itu jodoh Tuhan. Nah jadi orang ibadah karena rahmat Tuhan itu, nah itu menjadi orang ibadah itu rahmat bakas rahmat tuh bakas sayang lawan Tuhan. Lalu ada wadinya bayar lalu bujur Allah Akbar kayak bangun pikir kayak bangun Nabi. Nah jadinya lalu bujur bu supaya pacar jangan sari artinya lawan Allah supaya Allah jangan sari nyawa tuh pacaran lah baju rapi yang lah ada duit utang dulu berjalan sumpah kalau kalian lagi pacar makan di warung ke abang makan baju bikin papada badu duit kalau papada anak bos buntus membawa duit no banyak lagi pacaran utang aman nggak dulu duit nanti supaya dari hadapan pacarnya kan artinya nih banyak supaya pacarnya yakin lawan seorang kayak itu kalau tak nyontoh pacaran kayak Allah kayak itu lawan Tuhan. Orang sembahyang itu sama berpacaran berhadapan lawan Tuhan. Tuhannya lah lagi pikiran kita sering melihat hati kita tahu yang tadi berpacaran lawan manusia itu aja. Ya tadi dunia milik bersama, milik berdua kan dustanya jadi banyak banget dah. Aku tong asli yang baca unda supir aja karena aku gitu baca. Ansagin mah yang mau makan pacar tadi, akan balus nah jangan bahasa balik gombal lawan Tuhan ke tujuan. Makanya menggombal Tuhan bujur bu orang rahmat ibadah atas rahmat di dalam ibadah berarti melihat di situ yakin di situ bahwasanya ini berhadap lawan Tuhan lalu inyong kada wani macam-macam. Makanya orang pacarnya mau juga itu juga Allah nyawa pacarnya mau gombal nanti-nantian
ini bakantut kan bau lading amnya kadannya bau kasturinya dah halang juga mau bala juga kantut manuk wadi 2 hari dibayar kantut manuk wadi mana sampo jadi jenong bina harum lah akan terturun harum jangan lagi kan bawa siapa nah apa pada bau pada aja bau bala jalasnya kacar buka kayak tujuan Tuhan baik-baik bermasalah masalah Allah masalah Allahnya ya teman beribadah membegihnya menurut ilmu sesuai akal ilmu hatinya sesuai akal Allah hanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin mengumpulkan dengan nama Allah Tuhan kada lagi nama belum ingat kelebihan mengumpulkan kita Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji pian aja Tuhan yang ulun puji mantap lah sama nang kayak juga pacarnya wanten ada lagi anak dinganya nang lain di hatiku nanti gerencek ada apa gerencek kan ada tak guring kah wah gombal buahnya nih tupai gugur lagi kepada tupai gugur bang wabah walau don ahluk tuh ada membantu Tuhan gitu juga Alhamdulillah Rabbil Alamin biar Tuhan yang ulun puji biar yang paling baik sudah makanya ulun mampu memuji di alam ini yang baiknya kecuali aturan biar jadi biar yang paling baik Ar-Rahman-Ar-Rahim biar itu Tuhan yang maha kasih sayang menggombal Tuhan gombal karena balik yaumiddin ulun mati karena Tuhan yang ulun boleh kalau ada ke kerajaan sampai biar adalah raja di negeri akhirat karena iya karena ampun iya karena setahil ulun lagi hidup Tuhan yang lewat karena mati lewat biar ulun menyembah lewat dia juga kita tolong kayak itu jujur baca ding malam ini malam apa sedang aja malam mendarat dah menjadi kan dadah kan menjadi dadah nah ya kayak itu cuma jadi itu dipuji-puji dalam makhluk dan sama kayak Tuhan tadi nyoba gandak pun beda tentang nyoba puji-puji nak ada baik pada baik ada yang meja mau aja nang kayak primar halus ya primar Allah ya Tuhan magaris menggombal nonton ya tadi kita dalam sembahyang bujur mana rukun kauli mana rukun begawi rukun sebaik-baiknya itu bilang karena ini ayat Al-Quran ini apa dia termasuk rukun maka bujur lawan Fatihah berarti bujur belajar huruf bujur belajar huruf berarti bujur belajar Al-Qurannya karena dalam sembahyang itu selain pada wajib rukun daripada rukun kauli atau daripada rukun yang kedua dari 13 rukun itu baca Fatihah paksa bujur kalau belum mardu merayu latih India pun merayu menyanyi dulu lentok begini entah mengrenciknya jelas India aku cuma kayak nonton kasih endrop jadi India itu merayu menggombal banyak nyanyi kita lawan Tuhan menggombalnya lawan rukun rukun kedua yaitu baca Fatihah dikuatkan dengan rukun kauli
Fatihah itu karena wajib, lalu wajib belajar huruf supaya makna jangan tambah huruf. Belajar Quran. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lawan pian juga Tuhan yang belum tertolong, lawan pian juga belum menyembah. Pacarnya kita, deng, ada lagi nang lain dengan perhatian. Oma nambin ini kita guring malam, gara-gara nang itu juga. Ya hati ulun ini cuma ada satu balah, ada ulun. Wah, jangan nambin ini. Mungkin di balah mati. Lagi pacaran. Udah jadi bini, cil balahnya lah jadi bini. Terus ada bini jadi gasak bini. Kalau lagi pacaran, balahlah hatiku di bini. Cuma ada satu nama di situ. Kalau mantap, lagi pacaran tak, kumpal aja tak. Sudah jadi bini lagi bini, jangan lagi. Aku di dalam pacaran, buka aja dadaku, ambil adik. Iya ada ya di bini. Orang adik kapan? Oke kan ya ngomong ada iya karena kedua iya karena tadi ihdinas siratal mustaqim, berilah olehmu ya Allah Ta'ala kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Lawan nyawa bicara di apabila ada tersalah takul tak juga rencik deh kesannya tak menghadap tua belajar mangkong menggombal malah nyawa tuh manusia harap menggombal orang Tuhan mah ada di sana. Arti kasih sayang tadi kan kayak kalau judulnya tadi orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan orang masuk surga karena amal ibadah. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu andapnya pada orang yang menggawi amal ibadah. Artinya bagi orang yang diberi Tuhan iman, berarti artinya orang 10 yang sembahyang, yang 9 ini sembahyang asal sembah. Mas nuntung anak gue sudah itu asal sembah. Di antara 10 ada sekong yang sembahyang lawan iman, yang sekong itu dari masuk surga. Surga di dunia 69 tadi surganya walau di dunia belum tentu, tapi di akhirat belum tentu juga. Nah itu cuman menyata ada dapat dulu. Itu cara menggombal Tuhan. Nyolong manusia harus gombal lawan bos. Bos ini bosnya ini banyak bagus dapat tak. Lawan Tuhan mau ada orang gombal. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang sebagaimana Allah Ta'ala pian beri lawan jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus lawan yang pian yang beri lawan orang-orang yang pian beri nikmat dan orang-orang yang tidak pernah mendapat kemurkaan dari sang pian. Tunggu itu kan menggombal tuh adalah kata-katanya tuh menggombal barang dua tuh. Itu nyawa pacaran di cuma satu nama di hati ini. Tong letak ikam tu dinganya kasih sayang matanya. Itu pulang anu ada salah tak kurdik lah. Lagi pacaran karena pada guru cek deh. Nah itu aja cek. Oh berecek. Kan berkasih sayang pulang tadi. Arti berkasih sayang dalam sembahyang berarti ingat lawan Tuhan tadi. Ya, lebih ada nonton. Kayak nyoba pacaran dua orang yang melihat kalah lawan orangnya atau nyoba itu dikenakan melihatnya kayak apa orang terus kira sayang dua nyawa kayak kalah antut bawa harum. Lawan Tuhan itu juga bawa apa sembarangan lah. Berarti ya nangku hadapi ini. Tuhan di atas tuh Tuhan aku mati aku hidup mendapat juga aku mati tanggung juga. Kalau lawan manusia nggak ada urusan lah mati ini mati atau serang mati habis dah pada tamu lagi doa Tuhan ini apa
waktu berduit tetamu juga, waktu kada berduit tetamu juga. Nah itu tujuh Tuhannya. Kalau bukannya mah kayak apa aja sih sekiranya orang tadi masuk surga karena surga itu atas rahmat Allah. Hak Allah Ta'ala nagrazu dengan iman tadi dan sebab daripada menjunjung segala suruhannya dan taat dari makadam daripada tiada mustahil, maka diwajibkanlah surga dengan rahmatnya, karena rahmat itu hasil ia daripada perantaraan datang nikmat. Nah jadi rahmat itu datang nikmat kena dibanding kawin lalu dapat hasil. Maka tiada sebab, karena bahwasanya karunia daripada Allah Ta'ala itu tiada terhenti wujudnya atas sebab. Jadi Tuhan itu memberikan rahmat Tuhan ini kada terhenti. Kalau terhenti atas sebab kada. Jadi rahmat Tuhan ini luas. Kalau Tuhan juga kada memberi rahmat, apabila nyawa menyambat Tuhan kada memberi rahmat, berarti nyawa nang picap. Bawa jonda nuka kayak ini aja, nyawa itu udah orang garing taros, ini nyawa garing tapi nyawa hidup. Jadi nyawa pulang, orang kada berduit, tapi kada penggaringan. Ayo, nyawa kada berduit, tapi harus ditilam aja. Jauh-jauhin orang kamar yang ini benandulah, nenek jodoh kita. Jadi rahmat Tuhan tuh kada terhenti akibat sebab. Umpama ini orang rukun iman bang nang berbicara, lain rukun Islam. Kalau rukun Islam, rahmat itu bisa terhenti apabila sebab orang maksiat itu ilmu syariat. Apabila orang maksiat, maka rahmat terputus karena sebab maksiat. Rukun iman beda, itu hendaknya dalam hati. Kalau nang rukun apa ilmu syariat tadi yang di luar, artinya supaya menakut-nakuti supaya ada kabar takut lawan orang. Ikam namun maksiat saja kawian, ikam karena kaya dapat rahmat Tuhan lagi, hidup kena sukses. Itu boleh nanti kita bangkit sampaikan. Kenapa? Karena memang ilmu syariat itu hendaknya di luar. Tapi kalau ilmu iman hendaknya dalam hati. Kita yakin rahmat Tuhan itu luas dan qadirun, Allah itu kuasa memberi orang rahmat, memberi orang nikmat. Sebab kadang Tuhan Maha Kuasa itu dalam hati. Nanti muntung nanti lain lagi tadi. Jadi ilmu muntung ilmu hati ilmu Deh, amonnya Allah bandel gini lawan orang, ikam maksiat ke apa kan papan mah. Kalau baju ikam maksiat, orang kamu kena mati tiba Tuhan limpah, kalau surga, hama ampun pada jawab waktu data. Jadi kan kayak apa hukum syariat? Nah, ikam maksiat, menolak Al-Quran, mau ada hadis Nabi, kamu kayak ini, akhirnya bukan bertobat. Jadi bertobat, ikam dulu, itu orang kan? Karena apabila nangka ini gawiannya dosanya kainan, ganjarannya kainan, itu memberi kabar takut lawan orang supaya orang itu ampih nang kaya atau ampih nang jahat, menggawi nang baik. Tapi dalam hati kita kada boleh bakat-bakat lawan itu tadi dalam hati berarti nyawa membatasi kuasa Tuhan. Kada yakin nyawa Tuhan itu maha kasih sayang, maha luas rahmatnya. Tuhan memberi rahmat kada terhenti, walaupun tanpa sabab. Kalau tadi kan sabab ada maksiat, tapi Tuhan memberi. Dan di dalam hati Tuhan itu memberi rahmat, orang maksiat kadang tetap berat Anda dapat orang Islam kah, orang kafir kah, dapat berataan baiknya orang kafir dapat rahmat
rahmat jawabannya. Buktinya sampai hari ini masih hidup, masih berduit, orang Islam kayak itu juga, masih hidupan juga kan, masih lapangan juga. Makanya sabab Tuhan umpamanya memberi rahmat, ada sabab orang itu Islam dan iman hanya diberi rahmat. Bari orang kafir itu matian tuh, tapi nyatanya orang kafir ada mati, nah itu banyak lainnya. Nah jadau jik dia membunuh orang Yahudi rancak lagi aja, ada pernah aja lawas kadang lah, tapi kadang-kadang tuh jadi lah, jadi bawa ini kasiannya. Ini Yahudi tak ada membawa nanti kan tuh membanting Yahudi tak, kalau itu dibawain, kalau ini kayaknya nang dibunuh Yahudi kita coba jilat. Artinya kalau dalam hati jangan membatasi Tuhan beri dan memberi rahmat. Kayak apa aja orang pasti diberi Tuhan. Rahmat Tuhan itu ada istilah sabab atau ada sabab. Kalau di luar wajib kita mendirikan suruhan dan perintah. Umpama kayak ini dosanya kayak ini wajib dibadahkan tak? Tapi dalam hati kita kadang-kadang kayak itu ilmu hati juga, ilmu luar juga sesuai ilmu dan kedudukan masing-masing. Jadi mau kayak kita luar berangkat luar juga, tapi dalam hati jangan mau batinan dulu. Luar tadi karena apabila mau batin di luar berarti kita kada yakin lawan Tuhan, bahwanya Tuhan ini adalah memberi rahmat sabab pada kata saya sendiri kuasanya. Punya Tuhan itu punya orang maksiat sama kali-kali nikmat, berarti Tuhan pada kuasa kita, berarti cacing aja apa aja kan hidup aja berarti dalam tanah, dalam air, dalam mana hidup aja. Orang Islamnya orang kafirnya hidup aja juga. Ada kekurangan makan cukup aja juga. Itu rahmat tuh. Nah muka wajah sudah tadi kayak apa anggaran ibadah tadi kita menggawe ibadah seolah-olah dalam seolah-olah surga. Kayak apa pada waktu seorang beribadah seolah-olah surga. Arti surga tadi ia berkasih sayang, ia rahmat itu ia kasih sayang. Arti kasih sayang itu ada nang kasih, ada nang sayang. Berarti ada dua orang. Kayaknya mau pacaran adalah pacaran dengan listrik. Ya, ada kalau pacaran dengan listrik, dua kalau tak ada akhirnya ada binian, yang ada kasih, ada sayang, lalu kasih sayang. Yang umum orang beribadah ada ini, ada Allah. Jadi ini bakal kasih sayang lawan Allah. Apabila bakasih sayang lawan Allah itu surga jadinya nah. Bahkan kayaknya mau ketemu pacar, ketemu pacar aja kanyang parut, ketemu pacar aja damai pikiran hati nampi galau kalau ketemu barang adalah kayak itu juga Tuhan. Hati surga itu adalah sesuatu yang nikmatnya kada terlihat lawan mata, kada terdengar lawan telinga, dan kada suah terlintas oleh pikiran. Contoh, nyawa kada berdatangan pacar, sekian kelihatan aja tuh. Nyawa kada suah kada terdapat lawan pacar. Imbah nyawa terdapat lawan pacar. Asal galau, imbah terdapat dan canggih warna, canang aja, ada apa ada. Maka pikiran itu kayak berbunga-bunga. Itu karena nikmat hati surga. Jadi nikmatnya kada suah terdengar, nikmatnya kada suah terlihat, nikmatnya kada suah terpikir lawan hati. Mata tamu pikiran penuh. Ayo
surga lah. Nah kayak itu kan surga itu nikmat nang kada suah dilihat, kada suah didengar, kada suah tak pikir. Bapak ketemu pacar mangkap blok asal kata mingguring nyanyak mana banyak. Ada bangunan lagi, aku rencing kita aku rencing. Itu surga kedua. Arti surga itu aman bertemu lawan kurangnya. Melawan Allah ya tak. Apabila lawan pacar surga pacar karena Allah ini itu surga. Pikiran damai, bunyi kada lagi, pandar kada lagi. Itu aja. Bama wujudun sami'an wa ma ainun ra'an. Kalinya kada suah mendengar mata kada suah melihat dan hati pun kada suah tak pikir kayak apa nyamannya surga. Kayak itu bang tadi contoh yang paling nyaman timbangannya nyawa berjalan. Nyawa kada bertambah dua berjalan gundah gula bingung hati berbicara gulunung hati dah. Punya hati mesti bicara minyak, punya hati nyawa. Itu kalau tak malam pada terkuring dia nyawa ini pikiran doa aku pada jalan. Imbah tatamu, tamu aja melihat maka hilang baratan tadi. Nam dilihat, nam bayang, kunci surga. Maka nanti jurusnya lagi, jurusnya dengan nanti pokok surga. Kayak itu contoh. Pikiran banyak hilang pikiran. Bah melihat hanya memandangnya aja hilang samingguan hati gurung-gurung. Samingguan mata kata kuring bah melihat plong. Dasong saminggu ada kuring dah. Arti surga ma ainun ra'at wa ma udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbin masyarakat. Nah kalau surga itu jadi kada suah orang bisa melihat kayak apa nikmatnya. Ayam nyaman di dunia, surga lebih enak nyaman pada ayam. Nah nyaman pada ayam ada lagi lah. Sampai masih ada bandanya, masih kau dilihat. Kambing ada bandanya, ada lagi yang nyaman pada kambing lah. Onta ada lagi bandanya. Berarti belum masih kau dibayangkan belum itu artinya. Nah cukup aja gitu. Jadi intinya sendiri menandang surga dalam ibadah kasih sayang dengan rahmat ibadah tadi itu lawan Allah dan Allah kita ibu bapak Subhanahu Ta'ala dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita di akhirat dan Allah lagi mengumpulkan kita di hadapan Allah mematikan kita menempatkan kita dalam badan beriman dan menikah dalam badan beriman dan mudah-mudahan Nabi di akhirat nanti dikumpulkan beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jannatul Firdaus dan hadratin Nabil Fatihah. La Rabbil Alamin. ولا تجعل أنت لما يموت وأنت من الشر ربنا أنت لا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بقنا في دين وعلمتها بقنا في دين وعلمتها بقنا في دين وعلمتها بقنا في دين وعلمتها الله نقول بنا بيديك كما نطعن من شمسك عبدنا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا رسول الله